Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Joy channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Joy channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Detective Votes. Ini menarik perhatian publik karena Detective Votes itu adalah sebuah film dokumenter yang saya melihat itu adalah film yang mencerahkan bagaimana menggambarkan situasi dan kondisi pemilu saat ini. Itu digambarkan di film Detective Votes. Dan ini saya pikir realita di lapangan. Tetapi ada beberapa pihak yang merasa kepanasan, menganggap bahwa film ini adalah film yang melanggar aturan pemilu dan seterusnya, akhirnya dilaporkan. Termasuk Caimin dan Yusuf Kala ini dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap mengomentari persoalan Detective Votes di masa tenang. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman bagi mereka, tapi bagi Caimin maupun Pak Yusuf Kala tidak ada soal, karena ini fakta di lapangan seperti itu, bukan mempengaruhi massa, bukan memprovokasi, tapi kondisi realnya seperti itu. Itu Detective Votes. Nah, teman-teman, coba kita lihat cuplikannya ya, cuplikan dari film tersebut. Tetapi yang menarik, putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran langsung dijalankan dengan cepat. Saat anak presiden mendaftar, KPU belum membuat peraturan baru. KPU tidak merevisi aturan Komisi Pemilihan Umumnya. Tapi pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai calon wakil presiden. Kita semua tahu, ya, dari serangkaian pelanggaran etik secara kelembagaan maupun pelanggaran etik secara pribadi, kita punya catatan ada 3 sanksi yang sudah jatuh kepada KPU, Ketua KPU, khususnya Ketua KPU Hashim Asy'ari. Pada April 2023 dalam kasus wanita emas, tadi saya sudah ingatkan, sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Geser sedikit dalam kasus keterwakilan perempuan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketua KPU adalah peringatan keras. Dan lanjut lagi di Februari 2024 di kasus pencalonan anak presiden dengan jalur khusus itu, dengan jalur cepat itu, sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras terakhir. Kadang-kadang ini memang membingungkan. Apa maksud kata peringatan keras terakhir itu? Apakah setelah terakhir di bulan April masih ada terakhir di bulan Februari 2024? Sederhana untuk menggambarkannya, sebenarnya ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu di Republik ini. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya mau bilang bahwa keputusan DKPP dan apa yang terjadi di KPU, apa yang terjadi di Bawaslu, dan semua drama yang terjadi belum puncaknya. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah itu. Puncak dari semua cerita tadi ada di sini. Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama-sama mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi puncak dari cerita-cerita yang dari tadi sudah kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita melihat ada kontradiksi di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan sebuah pagar untuk memagari pencalonan presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, untuk syarat mencalonkan yang berupa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 31 kali 31 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berbagai alasan. Tapi ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi membuka pintu lebar-lebar hanya 1 kali permohonan. Apalagi kita harus ingat
cara untuk mengubah undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah cara yang dalam tanda kutip instan. Karena harusnya perubahan undang-undang dilakukan oleh pembentuk undang-undang sesuai pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga akan melihat adanya konflik kepentingan. Jangan lupa kita juga nanti akan melihat bagaimana pendapat hukum 9 hakim konstitusi yang akan sangat menarik untuk kita gali. Yang kelima, semua permohonan yang diajukan untuk persoalan yang sama ditolak kecuali satu dan sangat spesifik. Yang keenam, putusan itu juga langsung berlaku, tidak ditunda sampai pemilu berikutnya ataupun tidak ditunda sampai beberapa tahun, tapi langsung berlaku saat itu juga. Yang ketujuh, permohonan ini sebenarnya sempat dicabut, kemudian didaftarkan kembali di hari libur. Lalu kita juga harus bicara soal fakta bahwa ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang sudah memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah paman dari Gibran. Namun putusan MKMK itu karena terkait etik memang tidak langsung membatalkan putusan. Putusan 90 tetap berlaku. Perlu ada catatan juga bahwa Ketua Majelis Kehormatan MK itu ternyata punya potensi benturan kepentingan. Perlu saya jelaskan di sini bahwa menantu dari Ketua MKMK sekarang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai dalam koalisi yang mengusung Gibran. Dan anak dari Ketua MKMK itu juga pengurus di partai tersebut. Kemudian kita nanti akan melihat ada indikasi transaksi di balik konstitusi yang bisa terlihat dari fakta bahwa si pemohon menggugat calon wakil presiden karena wan prestasi di pengadilan perdata. Dan yang terakhir, Ketua MK yang tadi sudah diberikan sanksi etik untuk diberhentikan sebagai Ketua MK, ternyata malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya jabatan Ketua MK dikembalikan kepada dirinya. Nah itu sahabat NJ Channel, salah satu cuplikan film dokumenter Dirty Foods. Ada pihak sebelah yang mengatakan bahwa ini film yang mengandung fitnah. Nah dalam benak saya bertanya teman-teman, fitnahnya itu di mana? Karena apa yang disampaikan di film ini adalah fakta yang sudah terjadi. Maka dia mengulas kembali, memaparkan kembali kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ada pihak yang sebenarnya mengatakan ini fitnah, mestinya dibuktikan dengan argumentasi fitnah yang mana. Nah ini cukup menarik teman, film dokumenter yang sudah tayang hari kemarin sampai hari ini dan seterusnya. Karena kalau di media itu susah kalau di stop teman. Karena film ini menarik dan mencerahkan, mencerdaskan masyarakat Indonesia agar kita tahu proses pemilu itu seperti ini dan bagaimana Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto melewati yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menarik dari kejadian film dokumenter ini, Cak Imin dan Pak Yusuf Kala ini dilaporkan ke Bawaslu. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan dari Pak Yusuf Kala mengenai hal ini? Coba kita tonton videonya ya. Iya, saya nonton dari malam, dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di dewasa. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos ini diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah.
masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Jadi, semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya, karena semua ada semua data dulu keluar baru mental kan, tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya, ada dia kan. Nah itu sahabat Enjoy Channel tanggapan dari Pak JK terkait film Detective Food, di mana Pak JK mengatakan ini masih 25%, masih banyak lagi yang belum terungkap. Nah ini teman yang mungkin bias sebelah kepanasan dengan pernyataan Pak JK sehingga Pak JK dilaporkan. Tetapi sekali lagi, film ini menurut saya adalah film yang kualitasnya luar biasa karena dalam film itu menyangkut data dan fakta. Nah, coba kita lihat berita berikutnya ya. Ini kita ambil dari CNN ya. Komentar film Detective Food, Caimin dan JK dilaporkan ke Bawaslu. Advokat Lingkar Nusantara Lisan melaporkan Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar dan Yusuf Kala ke Bawaslu pada hari ini Selasa 13 Februari. Laporan itu dibuat karena Caimin dan JK ikut mengomentari film dokumenter Detective Food. Keduanya dianggap melanggar ketentuan masa tenang pemilu 2024. Advokat Lisan Ahmad Fatoni mengatakan laporan itu dibuat terpisah. Caimin dilaporkan lantaran berkomentar di media sosial dengan nuansa yang dianggap tendensius. Menurutnya, dalam unggahannya Caimin juga berkomentar, ada yang sudah nonton. Nah itu teman terkait Caimin dan Pak JK dilaporkan ke Bawaslu karena berkomentar mengenai film Detective Food. Tetapi intinya menurut saya adalah film ini memberikan edukasi luar biasa ke masyarakat. Mungkin tanggapan orang akan berbeda dengan film Detective Food ini, namanya di alam demokrasi ada pro ada kontra. Tetapi kalau kita melihat fakta di lapangan seperti itu, memang kita percaya teman bahwa film ini mengedukasi luar biasa ke publik, ke masyarakat, agar masyarakat ini bisa menentukan pilihannya juga dengan pertimbangan untuk memilih calon presiden, wakil presiden agar pemerintahan ke depan jauh lebih baik. Karena ini bicara fakta dan data. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.